Beneil Dariush kembali meraih kemenangan di usia tuanya. Dariush dipertemukan kembali dengan lawan short notice Makhachev, Renato Moicano. Sebelumnya mereka sempat dijadwalkan bertarung di UFC 311, tapi karena Arman menarik diri, UFC meminta Moicano melawan Makhachev di main event dan Beneil tidak jadi bertarung. Tapi UFC tetap menghargai Beneil dengan membayar Beneil sesuai kontrak bertarung dan bahkan memberinya uang bonus kemenangan. Pertarungan dimulai di mana Beneil aktif spam tendangan brutalnya pada kaki, badan, dan kepala Moicano. Moicano berhasil bertahan dengan baik, tapi Beneil semakin aktif menggunakan leg kick yang menyakitkan kaki Moicano. Melihat kakinya jadi sasaran empuk, Moicano langsung memotong jarak dan berhasil memukul Beneil hingga knockdown. Namun, Beneil masih bisa bertahan sampai ronde pertama selesai. Di ronde kedua, Beneil menggunakan kemampuan grapplingnya untuk mengontrol Moicano di bawah, guna mendapatkan skor karena ia menyadari ia kalah di ronde pertama. Ronde ketiga pun berjalan sama, meskipun Moicano memberikan perlawanan hebat hingga membuat wajah Beneil robek. Tapi karena kedua-duanya tampak lelah, tidak terjadi knockout moment di pertarungan ini. Beneil menang unanimous decision, dan di post-fight interview, Beneil mengatakan masih ingin berkompetisi lagi. Ini cukup mengejutkan karena banyak fans yang mengira ia akan pensiun setelah pertarungan ini, termasuk saya. Jadi, apakah Beneil akan mendapatkan momen kebangkitannya? Bagaimana menurut kalian? Apakah Paddy Pimblett layak mendapatkan title shot lightweight? Seperti yang kita tahu, di post-fight interviewnya, Topuria memanggil Paddy untuk naik ke atas ring. Drama pun sempat terjadi di mana Topuria mendorong Paddy setelah adu mulut. Tampaknya Topuria memang akan menjadikan Paddy lawan selanjutnya. Pertanyaannya adalah, apakah Paddy layak untuk itu? Secara kompetisi sebenarnya Paddy kurang pantas. Meskipun ia tak terkalahkan dalam 7 pertandingannya di UFC, tapi secara kualitas lawan masihlah kurang. Lawan terbaik yang pernah dikalahkan Paddy adalah Chandler yang sudah tua. Sementara masih ada Arman Tsarukyan dan Justin Gaethje yang secara kompetisi dipandang lebih pantas. Menurut saya, secara style match up, Arman adalah lawan yang paling berat bagi Topuria. Tapi karena Arman menarik diri saat melawan Islam Makhachev, UFC mencabut haknya. Kini ia telah melakukan kewajiban memenuhi berat badan untuk fighter pengganti dan seharusnya UFC bisa menghargai itu. Tapi jika dinilai dari bisnis dan komersialisasi, tentu Paddy versus Topuria akan menjadi pertarungan yang spektakuler karena dua-duanya membawa pesona masing-masing. Topuria dengan pesona sombongnya dan Paddy dengan pesona Britishnya. Apalagi jika duel mereka terjadi di Santiago Bernabeu, kandang Real Madrid seperti impian sang juara. Dan ingat, UFC adalah bisnis, jadi unsur komersialisasi telah menjadi salah satu pertimbangan utama. Jadi bagaimana menurut kalian? Mengapa Arman Tsarukyan adalah lawan yang berbahaya bagi Ilia Topuria? Sebenarnya selain Makhachev, lawan yang paling berpotensi mengalahkan kedikdayaan Topuria di kelas ringan adalah Arman. Bang, Arman saja kerepotan dan hampir kalah melawan Charles Oliveira. Bagaimana ceritanya ia punya peluang melawan Topuria? Sayangnya konsep seperti itu tidak berlaku di dunia MMA. Arman adalah pegulat dan grappler eksplosif tingkat tinggi, sedangkan Charles adalah sepuh BJJ dan juga memiliki kemampuan grappling meskipun tidak setinggi Arman. Tentu saja akan susah mengalahkan Charles di dunia ground game, kecuali Makhachev. Bahkan Topuria juga tidak berani meladeni ground game Oliveira. Nah, jika Arman melawan Topuria, maka Topuria perlu waspada. Memang Topuria memiliki kemampuan gulat yang baik, tapi kalau Charles saja mampu membawanya ke bawah, maka kemungkinan besar Arman juga bisa melakukannya. Kemampuan grappling Arman di atas Oliveira, tapi kemampuan kuncian Oliveira lebih baik. Dan jika Arman sudah membawa Topuria ke bawah, akan sangat sulit bagi Topuria untuk naik. Tapi jika sebelum di bawah, jika satu saja tangan Topuria menyentuh wajah Arman, pertanyaannya adalah apakah dagu Arman mampu menahan pukulan monster Topuria yang sudah menewaskan 3 legenda MMA berturut-turut. Tapi sepertinya akan sulit diwujudkan duel itu dalam waktu dekat karena Topuria sejauh ini hanya bertarung dengan fighter yang memiliki exposure besar dan Arman tidak memiliki itu. Jadi bagaimana menurut kalian?